Guys, jadi kalau misalkan kalian lihat secara detail ini tuh emang pure dari bambu gitu. Saya mainkan dikolaborasi dengan musik DJ. Pemerintah bisa nggak sih kalau misalkan kita mengangkat benar-benar sungguh-sungguh gitu si budayanya ini, bukan hanya sekarang kan bombardir tentang wisata. Ya. Jadi dari megang pun harus yakin. Jangan seperti ini. Perlu diangkat tentang budaya karena hal itu yang akan mengangkat kita nama baik mungkin Jampang gitu untuk kedepannya. Sampai orang yang mendengar itu bisa ada respon seperti merinding. Desa Bisa apa? salam merudak desa. Salam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di podcast Ruang Anak Desa bareng gue Dani. Gue Ak. Salam berudak desa. Salam. Iya. Oke. Episode kita kali ini kita berkunjung Ke kediaman siapa? Kediamannya. Ya, ke kediaman seseorang lah ya. Nanti bakalan kita kenalinnya di Jadi di post kita kali ini kita ada di post ngopi, ngobrolin pandangan hidup. Di mana kita akan membahas tentang budaya. Tentang apa ya? Tentang macam-macam kesenian mungkin ya. Budaya yang disangkutkan dengan era sekarang ya, betul. Pandangan-pandangannya. Makanya dimasuk di post ngopi. Ngobrolin pandangan itu. Ya. Oke, mungkin langsung aja ya. Boleh. Langsung kita perkenalkan. Sapa mungkin siapa guest star kita kali ini. Oke, guest star kita kali ini ada Kang Rian. Sampurasun. Rampes Kang. Kang Rian atau misalkan bisa disebut Waiban ya? Waiban. Itu nama panggilnya Waiban ya? Boleh, itu nama terbangnya. Nama terbang. Nama panggung. Itu berarti namanya terbang-terbangan. Gitu. Ente. Oke, beliau ini Beliau. ya. Kenapa? Ada apa dengan beliau? Sosok buat saya pribadi ya. Ini mah lebih ke sedikit curhat ya. Oh, curhat. Beliau ini salah satu kakak. Saya kenal Waiban ini dari SMP. Saya kelas 1, dia kelas 3. Pernah paskibra bareng dulu tuh. Dia kelas 3, saya kelas 1, paskibra bareng, pramuka bareng. Terus satu komunitas juga. Satu komunitas juga. Jadi apa ya? Sosok kakak mungkin. Ya pokoknya udah kenal lama. Sudah kenal lama gitu sama beliau. Dan beliau itu yang saya lihat cukup konsisten gitu dalam segi berkesenian. Makanya kenapa kita undang di podcast kita kali ini karena melihat sosok konsistensinya di penggiat kesenian. Gitu. Tapi kan kalau misalkan kita bahas kesenian terus tadi ngobrolin tentang pandangan hidup, itu hubungannya kayak gimana? Oh, berarti mungkin bisa dijawab langsung nih. Jadi dijawab langsung. Jadi ini klarifikasi berarti ya. Tadinya kemarin kita bahas briefing sama tim, ini masuknya ke people inspiring pandangan hidup. Karena yang kita lihat dari biografi Kang Waiban itu, ini tuh orang tuh punya daya tarik untuk menginspirasi orang lain. Tapi ada sisi yang kita lihat juga tentang kayak gimana menyikapi hidup gitu. Makanya ya kita agak gambling juga ya, agak gambling. Tapi pada akhirnya kita memutusin di people ngobrolin pandangan hidup dari sisi seni gitu, dari sekarang gitu. Jadi di pos ngopi aja gitu ngambilnya. Nah, kita bakalan ulik nih, ulik terus cari tahu, telisik juga ke dalamnya kesibukannya tentang memandang hidup dari sisi budaya gitu kan. Bagaimana membalancing antara budaya dan era sekarang ya sekarang. Nah, itu kalau misalkan kita pandang secara kasat mata gitu, budaya sekarang itu dikatakan gitu ya dalam tanda kutip apa sih sebenarnya kuno gitu kan. Kuno, tapi kok ada gitu. Tapi kok ada orang yang mau gitu dalam era ini berkesinambungan, bukan berkesinambungan kolaborasi gitu antara modern dan juga budaya yang lalu gitu kan. Nah, begitulah prolog awal.
Mungkin tanpa banyak basa-basi kita langsung kenalan aja mungkin ya sama Boleh. Waiban ini. Wah Iban. Oke, Wah Iban, persilahkan memperkenalkan dirinya. Ya, oke, perkenalkan nama saya Rian Cahyawiguna. Oke, Ya, nama nama aslinya. lengkapnya Rian Cahyawiguna, itu yang dihadiahkan oleh orang tua ke saya. Tapi untuk tadi nama panggilan atau nama panggung lah gitu ya, dari dulu memang disapa atau dipanggil Waiban. Oke, ya. Wah Iban. Kita semua tahu lah ya. Awal mula kenapa jadi dipanggil Waiban kita semua tahu. Tapi gue baru tahu tadi loh, asli ya. Lucu aja Itu gitu. membawa hoki sih. Ya, Oke. oke. Siap. Nanti kita ceritain aja Wah Iban ya, oke-nya apa aja tuh. Lo lanjut Wah Iban. Oke, untuk kesibukan mungkin ya, kesibukan atau kegiatan, memang sekarang kegiatan salah satunya mengajar juga di sekolah, Oke, ya, salah satunya juga mengajar seni budaya, meskipun nggak linear sebenarnya, Oke. karena untuk basic pendidikan memang backgroundnya PPKN sebenarnya. Oh. Ya, tetapi seorang warga negara yang baik itu kan yang mencintai budayanya. budaya. Nah, jadi masih ada korelasi. Iya, masih negara yang besar itu adalah negara yang mencintai budaya dan sejarahnya. Nah, gitu. Betul sekali Wah Iban. Nah, ya, jadi selain mengajar juga ada kegiatan lain, salah satunya yang bergiat di kesenian, khususnya di musik bambu. Musik Ya, musik bambu itu memang fokus yang dilakukan ataupun yang digarap sama ini di musik bambu dan kerajinan bambu khususnya, ya, Oke. kerajinan bambu. Nah, salah satu kenapa fokus di di ranah itu karena memang tertarik, ada ketertarikan untuk mengembangkan di kesenian tersebut. Meskipun kalau berbicara secara keilmuan seorang senimannya atau pernah sekolah musik Iya, enggak iya, gitu. iya. Jadi lebih ke otodidak sih sebetulnya gitu. Tapi itu tuh emang apa ya? Hobi dari kecil kah, atau misalkan ada turunan dari orang tua kah, atau misalkan Kalau hobi muncul dari kecil, dari mana itu munculnya? jadi awalnya memang dari lingkungan sih, ya, Oke. dari lingkungan. Karena kalau hobi dari kecil sebetulnya dari sejak SD SMP itu nggak ada minat di Ketertarikan kesenian di sih, situ. ya. Karena kan tadi yang disebutkan kalau di SMP dulu di Paskibra, di Iya. Pramuka, nggak pernah ikut misalkan ekskul seni atau apa, tidak. Cuman pas masa kuliah itu karena di lingkungan kampus itu teman-teman ataupun sebaya di kampus itu memang berkecimpung di bidang kesenian. Oke. Ya, jadi dari lingkungan itulah ada ketertarikan Ketertarikan. terhadap kesenian itu sendiri. Bentuknya ketertarikan apa kepaksaan tuh? Makanya kapaksa meureun aya gitu, Ya. tapi tidak kapaksa itu jadi tertarik. Oh iya. Jadi awalnya berkesenian teh jadi cuman ngikut saja gitu. Ngikut teman, misalkan ada pentas di mana jadi cuman ngikut aja, cuman bantuin bawa alat musik tapi gak bisa main. Tapi setelah ada waktu itu ada salah satu grup musik Karinding ya, ada grup musik bambu yang tampil, disitulah mulai tertarik ingin tahu lebih jauh tentang musik tersebut, dan sampai sekarang alhamdulillah masih bisa tetap ya disebut eksis lah gitu. Tadi ngelihat apa ya? Tadi yang dibilang sama Dani itu Wah Iban itu cukup konsisten. Nah, kita apa ya? Kita pengen tahu tuh arti cukup konsisten itu udah berapa lama gitu untuk menggeluti apa ya? Bukan budaya. Jadi suka sama kesenian bambu itu kan. Jadi konsisten di sini tuh lebih ke bukan hanya sekedar suka main karinding, tapi ini mah lebih ke menggali apa itu karinding, terus bagaimana proses pembuatan karinding. Jadi lebih ke mendalami karindingnya Iya. benar gitu. Jadi Titik fokusnya kali ya. Ya, jadi pada dasarnya khususnya di kesenian bambu tadi memang awalnya itu dari 2014. Ya, khususnya saya mendalami musik karinding itu dari 2014, yang awalnya menganggap bahwa karinding itu adalah sesuatu yang baru atau alat musik yang baru. Oke. Sebagai warga Sunda baru tahu. Baru melihat, oh iya alat musik anyar iya, atau alat musik nu baru, padahal Udah lama. udah lama. Secara umur ya
itu Karinding itu sendiri. 600 sebelum Masehi itu 500 sebelum Masehi itu karinding sudah ada. Wih nih. Berarti sebelum Kacapi itu ada, karinding sudah dulu ada. Oke. Jadi ternyata itu memang orisinil dari Sunda ternyata. Karinding itu. Cuman mungkin karena jarang yang memainkan atau jarang yang pentas, saat ini muncul ke permukaan dianggap sesuatu yang baru. Padahal ya istilah Sunda nama itu nubuhun lah, kesenian buhun atau kesenian zaman dulu. Nah disitulah mulai tertarik untuk lebih mendalami tadi yang disebutkan, bukan hanya yang ingin memainkan saja, tetapi dari segi sejarah gitu kan, dari segi tadi pembuatan, filosofisnya, bahan yang bagus seperti apa gitu kan, cara istilahnya memperlakukan bambu ini seperti apa, caranya memperlakukan bambu. Gitu. Jadi beda. Kalau karinding awina kudu nukumaha atau bambunya harus yang seperti gimana, misalkan ada yang nanya. Satu, karinding mah awina kudu awi nu kolot. Dan nu batuk mengamek. Bener aja mah. Kayak kita mah. Nah, maksud awi nu kolot teh sebenarnya awinya yang sudah tua. Gitu. Seganti anu kolot urang. Eta bisa aja. Dan nu batuk mah bisa ngamak man. Ya, bener. Nah, jadi dari mulai pemilihan bahan, ya cara untuk membuatnya seperti apa, itu memang dipelajari gitu. Karena supaya tidak hanya sekedar bisa memainkan saja, tetapi kita pun ada tanggung jawab untuk istilahnya melestarikan dan menularkan kesukaan kita terhadap orang lain. Kita pun bisa menjelaskan secara jelas. Ya, betul. Gitu. Setuju sih. Itu yang harus Jadi si regenerasinya tuh tidak hanya sekedar bagaimana cara mainnya gitu. Ya. Tapi dengan berikut sejarahnya, berikut cara pembuatannya. Dan itu bakalan lebih ini ya. Bentar. Ini ngedenger apa karena memang itu nggak tahu gitu ya. Maksudnya baru pegang, baru apa? Kalau namanya doang itu udah pernah lihat, udah pernah udah pernah lihat, ngedengar juga udah pernah. Cuma kalau udah baru pegang itu baru sekarang. Terus denger tadi kalian berdua itu ngomongin tentang sejarah kayaknya tuh si karinding ini tuh sangat dikatakan dengan istimewa, ya mungkin istimewa kali ya. Entah itu di zaman mana atau mungkin dengan pandangan pribadi Waiban juga itu sangat istimewa. Nah, berarti kalau misalkan begitu punya daya tarik sejarah yang benar-benar ini tuh perlu untuk disampaikan dan perlu untuk dikembangkan gitu si karinding ini tuh. Betul. Nah, dengan hal itu sejarah yang goyang. Katanya si karinding ini tuh mistis gak sih? Enggak. Nah, kalau disebut mistis, memang sebagian yang berpendapat ya saat mendengar bunyi karinding, saat karinding itu dimainkan atau ditabuh, dari karakter suara atau bunyinya itu memang dikesankan atau disambungkan dengan hal-hal yang mistik gitu. Ada yang menganggap bahwa ini alat musik pemanggil apa gitu. Tapi untuk saya pribadi lebih memaknai bahwa bunyi dari karinding ini sakral, punya energi. Oh, bunyinya. Punya energi gitu. Jadi saat mendengar bunyi karinding itu misalkan merinding atau gimana, itu berarti bunyi ini punya energi. Sampai orang yang mendengar itu bisa ada respon seperti merinding. Bukan berarti saat ditabuh ada setan yang datang atau enggak. Jadi lebih dimaknainya punya energi. Itu kalau misalkan si karinding itu alat musik yang independen atau bisa bergabung dengan musik lain. Kan kalau misalkan gitar itu punya independen sendiri kan, punya bisa mainin sendiri gitu kan. Tapi kalau ini karinding gimana bentukannya? Kalau karinding sendiri sebetulnya awalnya bukan alat musik. Awalnya bukan alat musik. Jadi karinding ini alat sebagai pengusir hama. Dulunya itu alat pengusir hama, bukan alat musik. Hama orang. Ya. Jadi kalau karinding ini dulunya digunakan atau ditabuhnya itu oleh para petani dulunya untuk mengusir hama. Gitu. Karena mungkin dari frekuensi. Ya, jadi karakter bunyi karinding ini kan low decibel, artinya rendah gitu. Jadi kalau misalkan untuk pendengaran hama itu sangat mengganggu. Jadi saat
karinding ini ditabuh, hama yang ada di kebun ataupun di sawah itu terusir gitu karena terganggu dengan bunyi karinding. Dicobalah, ada nggak sih? Ada. Oh, Kurang asik ya kalau misalkan kita ngobrol tentang karinding tapi belum tahu bagaimana itu proses mainnya gitu. Mungkin kita langsung coba. Coba. Dan mungkin nanti ada sedikit dijelaskan juga secara filosofis ya. Ya. Nah, untuk ini Oke. sebagai edukasi juga untuk teman-teman ya barudak desa dan semua yang nanti menonton gitu kan ya. Edukasi. Pakai suling sih enaknya. Oke, pakai suling ya. Emang ayo lu bisa pakai suling? Pakai saluang. Ada itu. Oh, Ada tim suling. tim suling. Tim suling dipanggil. Nah. Jadi kita tuh sedang ada di base camp mungkin. Base camp. Base Base camp. camp. Jadi base camp dari Waiban. Tempat berkreasi. Tempat rekreasi. Monggo. Boleh ikut mengiringi. Jadi karinding ini kecil ya. Kecil. Jadi segi bentuknya aja kecil. Jadi kalau di saku itu muat sebetulnya. Nih guys, jadi kalau misalkan kalian lihat secara detail ini tuh emang pure dari bambu gitu. Ya. Gua kira kalau misalkan kemarin lihat di YouTube karinding kelihatannya itu ada kayak senar kayak gitu karena suaranya itu getar-getar gitu kan. Dikira Tapi ini ada pure Pure bambu. bambu, bambu. nggak ada tambahan bahan apapun. Nggak ada. Pure bambu. Nah, jadi si ininya ya yang bikin bunyinya tuh dengan rongga Ya. mulut ya. Oke, Coba, mungkin kita Kang. coba ya. Nah, jadi cara memainkannya ini dipukul atau Sundanya ditepak. Ditepak. Nah, dan untuk pengolahan nanti nadanya menggunakan rongga mulut dan tenggorokan. Oke. Gitu ya. Kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi ditempel di depan mulut, jangan dijepit, hanya ditempel saja. Gitu. Coba. Coba. Enak nih. Gua baru pegang nih, coba ya. Dicoba dulu. Bisa lah. Kebalik. Kebalik. Kebalik, Mak. Nah gitu. Nah, gitu. Aduh, Kang, agak susah nih. Belum terbiasa ini tangannya. Sulit. Kalau itu kan ditoel, yang ini dipukul. Oh, Nah, beda. Beda. Itu Terus karto, untuk kartoel, karinding toel. Ya. Karto. Karto. Kartok. Nah, terus untuk mengolah nadanya ini menggunakan rongga mulut dan tenggorokan. Semisal kalau bunyinya kan cuma segini. Nah, Kalau nggak kecil. ditempel di mulut, tapi saat ditempel di rongga ini, Ih, enak anjir. seperti itu. Suara bunyi. kalau suka nonton film-film kartun, suka ada bunyi gini. Iya, betul. Bisa ditirukan oleh alat musik gitu. Nah, mungkin kita coba. kolaborasi atau digabungkan dengan alat musik yang lain, salah satunya suling Salah yang satunya suling. sama-sama dari bambu ya. Betul. Kita coba Kita coba ya. apakah bisa seenak itu. Oke. Iya, betul. Seperti itu. Bener ya, tadi jadi dengar suaranya itu apa ya, bunyinya itu memang agak menyayat gitu ya. Bener gak sih? Betul. Tersuat-suat. Tersuat-suat. Tersuat-suas.
suat suat gitu ya. Apalagi dipadukan dengan suling tadi. Iya. Kalau gua berarti nenek moyang kita dulu gitu. Jadi sangat-sangat enggak, ini. maksudnya kalau misalkan kita ngebayangin kita sebagai orang zaman dulu sore hari di teras atau kalau enggak di dipan gitu, Dipan. main ini enak gila, Luar enak biasa. banget asli. Itu sawahan kayak gitu ya. Jadi tadi kan disebutkan bahwa karinding ini sebagai alat pengusir hama. Nah, selain itu, karinding juga sebagai alat interaksi. Maksud alat interaksi di sini jadi alat pergaulan lah. Oke. Kalau misalkan kita runut ke zaman modern mungkin sekarang lebih seperti gitar. Jadi karinding ada dua jenis sebetulnya. Ada karinding laki-laki, ada karinding perempuan. Aya karinding awewe, aya karinding lelaki, cek Sunda mah. Bedanya? Bedanya kalau karinding yang perempuan ini terbuat dari bambu yang dipegang ini, ya. Oh. Perempuan. Ini karinding perempuan yang terbuat dari bambu dan ukurannya kurang lebih sejengkal, terus lebarnya kurang lebih 1 jari lah, gitu ya, lebarnya 1 jari. Dan untuk karinding laki-laki itu bahannya dari pelepah aren, Oh iya. batang aren, Kaung. kawung, nah, tangkal kawung, palapahna. Nah itu karinding laki-laki. Bedanya bentuknya sedikit lebih lebar atau buntet lah, lebar pendek, ukurannya sejempol. Nah, terus lagi jarum ininya, ini kan cuma satu ya. Nah ini cuma satu jarumnya. Nah kalau karinding laki-laki itu 2 Iya. jarumnya. Terus kenapa lebih pendek? Karena kalau karinding laki-laki dulu disimpannya itu di tempat bako, tempat rokok. Matakan diselapkan, oke, cukup. Nah kalau karinding perempuan kenapa panjang? Karena digunakan sebagai tusuk konde. Oh iya. Oke, jadi multifungsi ya. Multifungsi. Nah, terus kenapa tadi disebutkan alat interaksi? Jadi kalau misalkan saya suka terhadap satu orang perempuan, tertarik lah. Karena kalau sekarang kan kita bisa cara merayunya atau meraih hatinya itu dengan memainkan biola atau gitar. Nah dulu itu memainkan karinding. Jadi tadi teh nadipan sore-sore nabe aya awewe liwat lamun resep bener pasti dibales deui ku suara karinding. Oke, berarti cukup eksis juga ya pada zamannya. Pada zamannya. Tapi ya yang sangat disayangkan malah sekarang udah pada nggak tahu, saya sendiri juga baru tahu. Ya. Dan mulai boomingnya lagi itu sekitaran waktu itu 2008 sebetulnya. 2008. 2008 mulai terangkat lagi, mulai eksis lagi dengan disajikannya waktu itu dengan sajian metal. Oh, iya. Salah satunya karinding attack. Karinding attack ya. Nah, nu dipupuhan ku Kang Timu Manjasa gitu. Jadi karinding yang tadi tradisional dikemas dengan musik metal dan sangat digandrungi oleh generasi-generasi muda. Ternyata karinding ini bisa dikolaborasi dengan sesuatu yang modern. Iya, betul. Jadi tidak hanya baku, hanya sekedar tradisional Ya. enggak ya. Gitu. Ya mungkin itu karena pelopor baru gitu ya. Jadi si karinding ini juga bisa dikolaborasikan dengan media atau alat yang zaman sekarang juga. Ya sih harapannya bisa apa ya namanya, budaya alat musik ini tuh udah pada udah pada ngetahui lah gitu intinya mah kita mengakui bahwa memang di daerah kita juga ada gitu yang ya mungkin pengrajinnya atau pemainnya. Makanya kita di sini juga mengangkat informasi ini gitu. Khusus untuk barudak desa yang belum tahu gitu apa itu karinding, jadi seperti ini dan bunyinya itu seperti tadi gitu. Nah, terus lagi saat alat musik ini dikaitkan dengan kehidupan, nah ternyata dari segi filosofis ini sangat sesuai sekali dengan ilmu kehidupan. Jadi apa itu ilmu Nah, kehidupan? contoh dari segi bentuk ya, dari segi bentuk. Nah, ini kan ada 3 bagian. Oke, Ya, 3 ada bagian. 3 bagian. Satu, murah tuh, beda keretek. 1, Batang ya, muncul. 2, 3. Ya, ini disebutnya pegangan atau pancepengan. Oke, ini Bagian yang- pertama ya, yang sebelah sini ini pegangan atau pancepengan. Nah, ini sumber suara atau cik Sunda nama yaitu bandul. bandul Atau cecet ucing. cacat Nah, kucing. cecet ucing. Dan ini panenggel. Nah, filosofis Pemukul. dari ketiga bagian ini, bagian pertama ini yakin, sabar, sadar. Jadi yakin, sabar dan sadar. Oke.
kenapa di bagian pegangan harus yakin? Jadi saat kita memegang sesuatu atau istilahnya kita memahami sesuatu lah, atau kita contohnya ke alatnya inilah, ingin belajar karinding misalnya, saat kita megang karinding, hal yang pertama harus yakin. Jadi dari megang pun harus yakin, jangan seperti ini ya, seperti ini jauh. nah jadi harus yakin, cepeng sing yakin bahwa orang pasti bisa. Sama halnya dengan dari kehidupan kita hidup, kita harus yakin ya. Jangan istilahnya kita pesimis, harus tetap optimis, yakin gitu kan, untuk menghadapi rintangan segala masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, sabar. Jadi gak sedikit orang yang pertama megang karinding dan ingin memainkan karinding gak langsung bisa berbunyi. Jadi kadang kaku dulu, gak langsung bersuara atau berbunyi. Makanya di bagian ini sabar. Nah, sabar dalam tadi belajar untuk membunyikan dulu. Belum istilahnya mengolah nadanya harus seperti apa gitu. Membunyikan dulu harus sabar. Begitupun di kehidupan. Kita kan harus sabar. Ya kan? Ketika dapat cobaan. Nah, gitu. Sabar, makanya kalau misalnya punya ujian kalau misalkan itu channelnya belum naik sabar, gitu kan. sabar. Nikmati prosesnya. Ya itu. Nah, jangan langsung istilahnya dari ingin dari 1 sampai ke 9, jangan. Harus step by step lah, gitu ya. Nah, yang terakhir sadar. Nah, kenapa sadar? Jadi saat kita sudah mulai bisa membunyikan karinding, sadar bahwa proses sampai ke tahap itu betul-betul perjalanannya luar biasa. Gitu kan? Dan sadar di sini tetap kita sadar dan eling, cek bahasa Sunda namanya, eling kanu maha kawasa. Jadi yakin, sabar dan sadar. Pemaknaan itu teh sudah lahir dari kapan? Apakah hanya sekedar wah ini maknanya dimaknai sendiri kah atau dari dulu sudah ada? Oh, sudah ada. Dari dulu sudah ada. Kenapa bisa sampai saya pun bisa menjelaskan seperti itu, bukan hanya dimaknai oleh sendiri ya, tetapi ini pun hasil dari riset atau wawancara, karena jujur yang keluar sedikit ya. Jadi pas menyelesaikan kuliah biasanya kan sok skripsi tadi disebutkan bahwa untuk basic pendidikan PPKN. Tapi waktu itu judul skripsinya itu tentang musik karinding. Bisa itu PPKN menyambung. Jadi judul skripsi saya itu waktu itu peranan musik karinding terhadap kearifan lokal. Oke. Disangkutkannya dengan itu. Meskipun waktu itu ditanya cek dosen, hubungannya apa PPKN dengan karinding? Nah, dari dijawab tadi, seorang warga negara yang baik adalah warga negara yang mencintai budayanya sendiri, ACC. Jadi waktu itu saya sampai penelitian ke Sumedang, ke Bandung, Sukabumi, mengenai karinding secara filosofis. Gitu. Keren. Jadi luar biasa. Kan? break dulu sih. Oke. Selanjutnya kita ada break, dan break ini kita akan diisi dengan narasi ruang anak desa yang akan dibawakan AA. Oke lo, santai lo. Pause lo. Selanjutnya kita ada narasi ya dari ruang anak desa yang bakalan disampaikan oleh AA. Ya, oke. Jadi apa ya? Kita mau menyampaikan narasi dari ruang anak desa untuk barudak desa yang ada di sekitar Pajangpangan, terus juga dari Sukabumi Selatan ataupun mungkin dari seluruh Nusantara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, untuk barudak desa yang mau mensupport perkembangan anak desa, atau misalnya terkhusus untuk ruang anak desa agar kita mampu memberikan motivasi, manfaat, inspirasi juga informasi. Kalian bisa melakukan pembelian t-shirt ruang anak desa bisa apa? Bisa dilakukan dengan cara pembelian di Shopee, atau bisa DM Instagram kita, atau bisa di website ruang anak desa. Dan kita dan kalian bisa PO dengan merchandise ruang anak desa yang terbaru, yaitu topi rimba dan juga new arrival t-shirt yang kedua, versi yang kedua.
Nah, untuk itu kalian bisa mensupport perkembangan kita atau juga bisa dengan subscribe Ruang Anak Desa, aktifkan lonceng notification-nya atau bisa di-share atau bisa komen yang membangun untuk kita agar kita bisa bekerja dengan giat, bermanfaat untuk kalian semua. Ya, Dan itulah menciptakan pokoknya ya. konten-konten yang lebih. Oke, lanjut di part 2. Oke. Boleh. Oke, balik lagi ke topik mungkin ya. Kali ini kita ingin membahas tentang yang tadi kan Waiban tuh beraktivitas, aktivitas seharian itu salah satunya tadi berkesenian. Nah, apa sih bentuk kesenian, aktivitas keseniannya itu? Untuk aktivitas kesenian memang awalnya karena tadi berangkat dari ketertarikan ya, ketertarikan dan ingin istilahnya menularkan tadi ketertarikan ataupun hobi ini khususnya kepada generasi muda. Oke. Dan kebetulan waktu itu memang sebelum pulang ke sini ya, ke kampung halaman, Karena awalnya dulu kuliah di kota. kuliah di kota. Setelah lulus kuliah 4 tahun memang mengabdi dulu di sana, mengajar di salah satu sekolah. Dan pada waktu itu dengan memberanikan diri ya, karena kenapa waktu itu mengajar di boarding school yang memang sekaligus pesantren kan, yang dimana pesantren ini memang dari segi kesenian ataupun musik pas kebanyakan bener. Kebanyakan kayak gitu. Misalkan lebih ke marawis ataupun hadroh kan gitu ya kalau pesantren. Nah, pada waktu itu memberanikan diri, karinding ini dibuat salah satu ekstrakurikuler di sekolah. Dan itu berhasil. Alhamdulillah berhasil, dan sampai satu angkatan itu semuanya ikut ekskul tersebut. Wih, keren. Karena pas waktu itu mencontohkan atau memainkan di kelas, mereka itu tertarik ingin Antusiasnya belajar. tinggi. Ya, Oke. meskipun pada saat itu belum bisa membuat karinding yang layak pakai. Maksud layak pakai di sini bunyinya masih asal bunyi aja, ya, bambunya masih bambu yang seperti apa saja dibuat, nu penting ada bentuknya belajar seperti medianya, itu. gitu. Nah, pada waktu itu awalnya di situ dibuat ekskul, berjalan dulu di sekolah karena memang tadi basicnya pesantren. Nah, karinding ini dikemas dengan sholawat, jadi sholawatan tapi diiringi dengan musik karinding. Karsol lah, karinding sholawat. Tapi dengan seiring perjalanan waktu, karena memang di Sukabumi itu, di kota Sukabumi waktu itu ada komunitasnya, karinding Sukabumi Ngahiji atau disingkat Karasukan waktu itu. Nah, anak-anak dari sekolah itu sering dibawa keluar untuk pentas. Nah, pentas di luar dengan meminta izin dulu ke kepala pondok waktu itu kan, kalau di sana seperti itu, minta izin bahwa anak-anak dibawa keluar untuk pentas segala macam. Dan alhamdulillah bisa eksis di kota Sukabumi, dan sekolah tersebut ada ciri khas bahwa di sekolah itu ada musik karinding itu. Berjalan akhirnya takdir berkata lain, harus pulang ke daerah gitu ya, pulang ke kampung halaman di 2018, pulang ke Jampang, tempat kelahiran. Waktu itu memang belum ada partner, betul-betul pulang ke Jampang dan membawa bambu sekian banyaknya gitu kan, terus berkegiatan di Jampang juga membuat karinding segala macam, berkarinding, belum ada partner, belum ada istilahnya belum punya circle gitu kan, lingkaran ataupun orang-orang yang memang tertarik di bidang tersebut. Tapi ya tadi ya dimulai gitu kan, kita berjalan dulu meskipun tadi pelan-pelan. Waktu itu main ke desa di sini, kebetulan dia orang pertama yang waktu itu tertarik. Nah, ini si Paham ini orang yang pertama memang tertarik dengan musik karinding. Waktu itu dibawa alat musik, awigoong, celempung renteng, karinding segala macam dibawa, disimpan di depan desa. Waktu itu ada bangunan bumdes. Cuma di situ sok barudak nu resep takola dek diajar nakol gitu kan. Awalnya seperti itu. Kan pada nanya tuh, yang ini gimana suaranya contohin yang ini seperti ini. Nah, dari situ mulai ada beberapa yang tertarik, salah satunya dia, sampai sering latihan ke rumah, ingin belajar gitu kan, sampai bisalah memainkan dan akhirnya punya partner gitu kan. Jadi berkesenian di Jampang Pulan ada ayah baturna gitu, ayah bisa genre. Cuman supaya memang lebih lebih istilahnya tadi tidak sekedar
suka memainkan karindingnya saja. Jadi memang dari komitmen dari awal khususnya ke diri pribadi harus sampai partner tadi atau orang yang suka tadi atau barudak nu resep kana ieu kesenian kudu nepikeun kayak hafal secara filosofis, cara membuatnya gitu kan. Sejarahnya. Nah, gitu sejarahnya harus hafal. Ya betul, karena memang memandang si karinding ini tuh kalau kita pengen ngejiwain gitu, kita perlu juga kayak gimana asal usulnya juga cerita dan sejarahnya, karena memang apa ya, peninggalan nenek moyang itu nggak main-main gitu. Iya, bener nggak main-main, sehingga bener tadi istimewa dengan sejarahnya, bukan hanya tentang bentuknya aja, tapi memang sejarah yang dulu mereka buat, karena orang-orang dulu itu punya apa ya, punya implengan lah bahasa Sunda nama, implengan kahareun nanti itu kumaha gitu kan, jadi punya nganyang kapoe gitu, gitu pokoknya. Nah tadi apa ya, ngelihat cerita di awal di boarding school terus pindah ke sini, ngerasa kalau misalnya ini ya, Kang Rian ini tuh tantangannya untuk mengembangin ini tuh sangat apa ya, berat nggak sih gitu, karena memang kita konotasi si ini karinding itu memang benar-benar kuno gitu kan, bahasanya benar-benar kuno, tapi masa sekarang gitu. Kang Rian itu berusaha untuk bahwa ini juga bisa layak untuk didengar, layak untuk digunakan oleh anak-anak muda. Itu tantangannya gimana? Kalau tantangan luar biasa ya. Oh, kan? Luar biasa. Coba ceritain dikit lah. Jadi nggak berjalan mulus sebetulnya ya. Tetapi tetap tadi dengan komitmen awal, tujuannya kan kita insya Allah baik ya, kita baik, ingin melestarikan. Tapi di samping melestarikan juga ingin mengembangkan gitu kan. Karena kalau hanya melestarikan berarti misalkan karinding dulu seperti ini, kalau hanya dilestarikan berarti hanya toh seperti itu saja, tidak ada pengembangan yang lain. Tapi ingin ada pengembangan yang lain gitu kan. Meskipun tadi prosesnya ya berdarah-darah lah, berdarah-darah tema gitu kan. Tidak mudah untuk istilahnya menyuguhkan kepada generasi muda bahwa ini kesenian tradisional. Gimana caranya anak muda bisa tertarik? Ya kita harus mengemas dengan sesuatu yang kekinian. Iya betul. Contoh misalkan dari segi style saja ya, waktu itu style sangat tradisional sekali, khususnya ya pas waktu kuliah pun kuliah di keguruan. Biasanya kan kalau di keguruan rapi ya, identik guru ini rapi gitu kan harusnya ya. Tapi karena waktu itu memang tadi terbawa lingkungan, terus memang ada ketertarikan karena Kasundaan, ke kampus oge make pangsi, make iket, make kaneron senal capit. Si kabayan jika ada ngalengser lah kumaha gitu kan. Bahkan dosen ini bertanya-tanya, can hade kan eta sirah dibebeungkeun gitu kan. Karena pakai iket. Jadi dari segi tampilan pun memang ingin terlihat sangat Sunda lah gitu ya, karena pangsi ini adalah pakaian adat Sunda. Tapi kalau terus dikemas seperti itu, tadi tuh pandangannya dukun lah. Iya. Konotasinya saat pakai ikat, pakai pangsi itu juga dukun. Bahkan waktu kuliah nepikeun ka disangka tukang nyareatan. Keur orang Jampang. Nepikeun ka pas wisuda, kolotnya kan kadar itu ya, nyaksian budak tadi wisuda. Orang tua ke sana ya untuk menghadiri wisuda, setelah wisuda dibawa ke kontrakan. Nah, setelah orang tua ini pulang, yang punya kontrakan bilang, tamu di mana? Jadi disangka ada yang syariat. Sampai seperti itu. Karena menilai cangkang seperti itu. Nah, jadi lebih kesini lebih berpikiran bahwa kumaha carana make iket tapi keren. Barudak tetap merasa keren. Nah, ya meskipun kahandap make jeans, pakai kemeja tetap iket. Nah, meskipun misalkan tadi tidak dikemas dengan tadi luaran, untuk misalkan kita tertarik kepada kesundaan, bisa saja kan dengan kita memakai bahasa lokal gitu kan, berkesenian tradisional gitu. Tapi tadi tetap dikemas dengan yang kekinian, tadi itu yang igelan zaman, diigelan gitu. sampai membentuk ruangan atau misalkan membentuk komunitas ya, membentuk di Jampang Kulon. Kebetulan membuat komunitas. Kalau dulu di kota Sukabumi itu Hinis Awi kan, Karinding Hinis Awi ya.
Makanya sebutan Hinis Awi pun kalau di Kota Sukabumi melekat sih sampai sekarang ya. Rian Cahyuga teh Hinis Awi gitu kan. Karena waktu itu lingkarannya ataupun komunitasnya itu disebut Karinding Hinis Awi. Tetapi saat di Jampang ketemu dengan salah satunya Fahmi dan yang lainnya, kita pun membuat lagi di Jampang Kulon namanya Karinding Awi Buhun. Oke. Atau Karuhun Ti Pakidulan waktu itu ya, Karinding Awi Buhun. Jadi sama di Jampang Kulon pun fase step by stepnya tetap komunitas atau teman-teman yang bergabung di Karinding Awi Buhun ini dibawa pentas atau nabe atau yang disebut ngamen lah gitunya, aya tempat wisata tatabuhan Oh, hungkul. udah sampai ke dinya Ya. gitu kan. Jadi kan di awal-awal memang di Jampang Kulon sendiri kan banyak tempat-tempat wisata ya, baik itu puncak misalkan. Nah, kita memanfaatkan ruang itu. Kita datang ke tempat wisata itu hanya istilahnya bermodal tadi membawa alat musik, ngampar, tatabehan, hungkul kan gitu. Setidaknya dengan seperti itu pun orang bisa hafal atau mengundang rasa penasaran saat nonton. Naon sih eta tah? Dengan hal seperti itu pun kan kita sudah istilahnya mengenalkan bahwa ini alat musik tradisional Sunda, namanya karinding. Oke. Tapi ini kan proses untuk mengenalkan, mencoba mengenalkan apa itu karinding, apa itu kesenian Sunda gitu. Nah, di tengah proses itu kan banyak sekali lah, apalagi sekarang dibenturkan dengan apa ya, modernisasi gitu. Berarti tadi mah kan waktu di kampus masih pakai pangsi, masih ya pure orang Sunda gitu kan. Sekarang mah lebih ke ini ya. Ya tadi teh ngigilan zaman supaya tetap bisa diterima lah gitu ya, bisa diterima khususnya untuk anak-anak muda pada khususnya. Terus sejauh ini kendalanya itu apa gitu ketika emang sulit nggak sih gitu mengkolaborasikan antara budaya Sunda sama modernisasi sekarang gitu, sulit nggak sih? Ya kalau dibilang sulit, gimana? Sulit henteu, gampang henteu gitu ya. Oke. Ya artinya kita harus bisa melihat peluang dan selera anak muda sekarang itu apa gitu. Ya mengenal pasar seperti itu. gimana. Jadi tadi itu emang benar ya, kalau misalkan kita punya ide, punya gerakan tapi hanya sekedar ide, itu bukan pergerakan, karena gerakan itu outputnya benar-benar eksekusinya gitu. Ya. Jadi saya harap tuh benar-benar di sini si komunitas ini gitu bisa output ke anak-anaknya, bukan hanya tentang mengenalkan ini karinding loh, atau misalnya ini sejarahnya loh, tapi ada misal nih ya income yang datang, atau misalnya orang tuh ngelihat ke situ teh kayak pengen apa gitu selain hanya mengenal itu doang gitu, tapi sampai ke situ udah belum gitu lah untuk pergerakan komunitas gitu. Sekarang apa aja gitu pergerakannya? Jadi kalau untuk pergerakannya tadi kan disebutkan bahwa gerakan awalnya tadi memang mengenalkan dulu, terus lagi kita juga mengenalkan kepada umum gitu ya, dengan misalkan tadi apakah pentas seperti di acara-acara seperti Agustusan ataupun hajatan seperti itu. Nah cuman kebanyakan atau sudah lumrah lah saat misalkan kita orientasinya misalkan berkarinding atau berkesenian dengan panggung, itu pasti orientasinya kepada penghasilan ataupun profit gitu kan ya. Nah tetapi khususnya saya dengan rekan-rekan di karinding ini tong waka mikirkan penghasilan ya. Nah, makanya disiasatinya supaya tetap kita berkesenian, terus kita pun punya penghasilan. Akhirnya selain tadi bermusik, diarahkan juga di kerajinan bambunya. Nah, dengan menjual produk. Ya, gitu kan, produk-produk dari bambu, apakah itu gelas, sketsa atau lukisan dari bambu, souvenir, kita bisa punya penghasilan dari itu. Gitu. Jadi tidak diorientasikan tadi bermusik ataupun kita berkesenian itu terhadap uangnya enggak. Oh, jadi ini tuh pergerakan Waiban itu sekarang di prosesnya aja dulu gitu kan. Ya. Jadi prosesnya aja dulu, kalau misalkan dapat income atau misal cuan dari manapun itu, ya itu adalah nilai plusnya Nilai gitu. plus bonus plusnya. lah itu. Bonusnya. Oh, jadi benar-benar Sundanis Waiban itu benar-benar dari hati gitu kayaknya. Bener nggak sih?
Kita ngelihat dari orang-orang ke kampus di mana ada yang mau pakai baju Sunda kayak gitu, pangsi gitu. Pakai tuh dulu. Gue di Bandung pakai apa ya? Pakai baju cumpang-camping biasa, nggak kepikiran sampai ke apa ya? Pangsi terus gitu. iket. Heeh. Kayak belum harus benar-benar orang yang menjiwai banget gitu untuk bisa melakukan hal itu. Jadi sebetulnya cukup apa ya untuk pribadi gitu, interestnya udah mumpuni gitu ngelihat Waiban sebagai apa ya, bukan orang tua gitu, tapi punya jiwanya itu masih muda loh, tapi suka dengan hal kayak gini gitu. Sangat apa ya, apresiat banget lah gitu. Sangat menggugah gitu. Dimana coba ya kita pikirkan mereka yang di luar seumuran Waiban jarang-jarang gitu yang mau menggiat tentang kayak gini, nggak mikirin dulu apa ya cuan kayak gitu lah, tapi dia orangnya tuh memberikan manfaat dulu loh gitu. Tadi untuk kesenian kerajinan itu dibuat sendiri gitu. Dibuat sendiri dan manual. Belum punya alat yang berbasis mesin. Jadi masih menggunakan kayak pisau raut, amplas yang manual gitu. Jadi secara produksi pun saat misalkan ada yang pesan misal, itu tidak bisa skala banyak karena masih manual gitu kan, masih manual dengan alat seadanya. Tapi tadi yang penting kita bergerak gitu kan, meskipun pelan-pelan nggak masalah, tapi jangan tong nepikan kacicing gitu. Iya betul. Ini apa ya? Ada sedikit saran kayaknya ya. Tawaran bisa nanti kita sampaikan di belakang. Ini kalau ngelihat apa ya dari sudut pandang pribadi dengan pergerakan ini tuh bisa apa ya bisa lebih pokoknya bisa lebih dengan apa kita bisa upload YouTube mungkin dari mulai pembuatan atau misalnya mengenalkan situ si karinding, alat-alat Sunda yang dari bambunya itu bisa diproduksi itu juga kayaknya. Itu udah sampai ke situ belum? Kalau sementara untuk konten seperti itu belum sih. Belum. Butuh ini ya, butuh effort yang banyak. Belum. Jadi memang kalau salah satunya memang sekarang saya pun pribadi belajar lah untuk apa ya memanfaatkan media gitu ya. Yang memang awalnya belum sampai kepikiran ke situ. Tapi bukan berarti sekarang cenah Waiban di YouTubean bukan karena istilahnya batur ayeuna loba YouTubean nurutan itu sih. Tapi ingin lebih memaksimalkan dan memanfaatkan media tadi. Contoh sekarang kan apalagi semenjak Covid ya kemarin, untuk misalkan kita ruang apresiasi manggung di dunia nyata itu memang kan tersedat lah gitu. Nah, jadi lebih memanfaatkan kita manggung di dunia maya saja. Jadi kita dokumentasi lewat YouTube upload, mudah-mudahan orang bisa mengapresiasi. Gitu. Berarti udah sampai ke YouTube gitu ya? Udah sih sekarang masih tahapan belajar. Gitu. Tadi itu lihat di skrip karena memang enggak riset pribadi tapi risetnya itu tim. Ngelihat YouTube-nya udah ada katanya, tapi cuma yang diuploadnya itu cover lagu gitu ya, cover lagu dengan judul channelnya itu Hinis Awi. Itu menarik banget gitu kalau misalkan kita bahas dari boleh katanya. Kita bedah sedikit itu apa itu Hinis Awinya. Boleh. Jadi arti ya ataupun mungkin pemaknaan dari Hinis Awi di sini. Hinis Awi itu kan kulit bambu paling luar ya. Nah, seket katanya. Karena hinis mah seket bahkan sok karasa. Kadang saat membuat karinding saja tekarasa ujug-ujug raheut seketna. Iya, dulu lu pakai ini enggak? Disunat pakai Hinis Awi enggak? Ada loh tetangga orang kemarin kayak gitu. Dulu. Jadi gila. Sampai ngelihat itu live langsung ya. Jadi dulu waktu kecil ini agak nyimpang dulu ya. Pakai Hinis Awi itu gila, takut banget sampai kelas 5 SD nggak mau sunat karena itu. Karena emang Hinis Awi itu emang tajam. Sunatnya memang pakai Hinis Awi dulu. Oh gitu. Nah, saking tajamnya. Nah, kenapa Hinis Awi tadi lebih memaknai tadi ketajamannya itu. Artinya kita harus tajam, kudu seket. Salah satunya seket dina membaca situasi, membaca peluang gitu kan. Terus sesama rekan kudu silih seketan, artinya silih seketan di sini
lebih saling bertukar ilmu, Oke. gitu kan, lebih memberi kemanfaatan satu sama lain. Saling ngerojong berenya. Eta. Nah itu yang kita butuhkan untuk dunia ini sebetulnya. Jangan sampai saling sikut, Ya, men. harusnya saling Saling dorong. dorong gitu. Jangan, Betul. tapi gendorongnya jangan terlalu. Situ songgrok Sama aja. ya gitu. Itulah filosofisnya berangkatnya dari situ. Gitu. Jadi silih seketan, pahet silih seketan, gitu. Jenis awi. Iya. Itu berangkatnya dari situ. Ini sih ya. Jadi emang betul-betul butuh apa ya, sekarang itu dunia butuh saling kolaborasi sesuai dengan apa ya, dengan kata tadi hinis awi filosofinya mungkin ya. Itu menjurus ke situ gitu. Ini untuk pergerakan ini emang di apa ya, greget sebenarnya ketika ngelihat gitu, ini bisa maksimal. Itu ya emang by design gitu, atau emang apa ya, apa kesulitannya gitu untuk bisa upload we mungkin. atau hanya sekedar ya udah video upload gitu. Padahal itu bisa apa ya, bisa dimaksimalkan lah ya. Asli bisa dimaksimalkan. Pertama kalau ngelihat kemarin YouTube-nya ya, itu Bukan bermaksud apa gitu, enggak. maksudnya ini tuh YouTube bisa booming, bisa viral kalau misalnya dikemasnya agak serius gitu. Bahkan tadi ngomongin tentang suka bikin produk dari kayu, itu maksudnya ke seni kriya ya. Di zaman sekarang konten kreator itu banyak tentang informatifnya yang biasa-biasa gitu, maksudnya yang lumrah. Tapi ini kalau misalkan dikemas sih, cara pembuatan kriya, terus juga dikontenkan, terus apalagi kalau misalkan ada yang ngelihat bikin order gitu, ini bisa loh Kang, asli. Ini mah semoga aja ke depannya gitu, ke depannya. Makasih loh. Ini saran. Tapi bukan bermaksud Enggak, menggurui. enggak. Justru sharing kan di sini. Saya menganggapnya kalau misalkan mengkritik di depan kayak gini itu bentuk kepedulian, bukan mana lu halus orang lebih goreng. Enggak, tapi ini bentuk kepedulian kita gitu, karena kita udah mulai merasakan untuk kedepannya si ini apa komunitas ini gitu kan gitu. Gimana tuh tanggapannya? Apakah hanya sekedar gimana gitu? Jadi memang betul tadi, jadi hanya sekedar misalkan upload lah, bikin video kita upload, bikin video kita upload. Memang kepikirannya hanya itu aja. Mudah-mudahan ada yang mengapresiasi gitu kan. Jadi istilahnya hasil kreasi yang kita buat, misalkan tadi dari segi cover gitu kan. Meskipun lagu Sunda misalkan, tapi di cover dengan jazz, dengan reggae. Mudah-mudahan dengan disuguhkannya seperti itu, orang yang melihat bisa ada ketertarikan, minimal resep lah. Karena banyak juga yang menganggap bahwa naon sih gitu kan, lagu Sunda, lagu tradisional ketinggalan zaman, kampungan dan segala macam. Padahal cek saha kampungan. Betul. Lamun cek maneh nu asa pangkotana wajar gitu kan. Ieu mah kampungan, cek maneh anu pangkotana. Cek saha teu gaul, jangan anu can menggauli. Iya. Waduh. Jadi jadi lupa tadi ketawa lagi. Yang lanjut dulu. Tapi tadi sarannya luar biasa, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan ya, khususnya mungkin untuk saya gitu kan. Sarannya luar biasa tadi, dari mulai mungkin proses pembuatan seperti itu ya. Pasti kita kedepannya sebagai ruang anak desa pasti bakalan mengangkat hal ini, karena Mungkin bisa kita bawa kolaborasi. kita sebetulnya kita datang ke sini itu dengan latar belakang budayawan doang gitu. Tapi ketika kita ngobrol di sini, ternyata dia pengrajin juga, dan kebetulan ruang anak desa juga punya program yang namanya PR Anak Desa Produk, itu mengangkat tentang UMKM kayak kayak gitu, produk-produk kayak gitu. Siapa tahu nanti kedepannya kita collab langsung ya, kita bantu untuk desainnya, kita bantu untuk edit videonya, cuma itu melakukan hal itu gitu, kegiatan itu. tapi overall orangnya suka pisan dengan konsepnya doang, cara Waiban menggimik badannya, terus menggimik musiknya dengan karinding, itu suka. Bikin saya nahan, ngeklik kalau kayak gitu. Emang itu tuh karakter itu yang paling suka, itu karakternya. Tapi kalau konsepnya ya itu perlu untuk pembaruan gitu doang sih. Kalau karakter konten itu udah senang liatnya. langsung subscribe kayaknya nih, nanti di channelnya dikasih di deskripsi ya. Oke.
Nah, ini untuk Munis Awi tadi udah. Kita apa ya? Kita melihat Indonesia itu banyak tentang budaya. Benar Betul. ya, Kang? Benar ya? Budaya, dan kita punya daerah istimewa Yogyakarta. Betul banget. Dan juga Bali, Indonesia punya itu. Kenapa kita belum bisa sampai ke situ sih? Nah, Sukabumi lah. Sukabumi. Menurut Iban gimana tuh? atau mungkin Apakah lebih kita tidak punya peluang? apakah lebih ke gini, potensi budaya kita kan cukup potensial gitu. Potensial iya. Tapi kita lebih ke apa ya, bukan belum eksis gitu dibandingkan dengan Bali. Tradisi Bali udah eksis gitu. Terus tradisi Jawa gitu Jawa. diangkat oleh Yogyakartanya gitu. Nah, Iya. untuk kita sendiri Sunda gitu, apakah kurang apa itu, atau Saya yang dipikirkan itu kurang budayanya, eksistensi budaya itu belum ada. Kalau wisata kita mengakui Iya. punya daerah apa Geopark, Geopark. udah banyak orang yang ketahui, tapi yang dikenal orang di luar itu hanya seukur santet, seukur Kajampang kudu non sebentar. Aduh, tadi tama misalnya. Itu yang budaya yang keluar itu cuma itu doang, tapi Nah. ketika kita gali potensial ada, cuma apa yang kurang gitu kan? nah Menurut ini Mas. Waiban gimana tuh menanggapi itu? Kalau berbicara potensi sangat besar ya, Besar, potensi ya. dari Kita segi menyadari. menjadi sangat luar biasa lah ya, budaya-budaya yang ada di khususnya di daerah lah, Iya. di Jampang Kulon Di Jampang khususnya. Kalau berbicara ruang lingkup Sunda misalkan Jawa Barat ya, dan berbicara Sunda Itu luas. sebetulnya besar sekali Besar ya, bukan hanya sekedar suku, tapi kembali tadi lebih ke mungkin di budaya daerah saja, khususnya di kita lah, Jampang. wilayah Jampang Kulon. Ini luar biasa, potensi banyak karena contoh misalkan dari kesenian saja, ini kan berbagai ya, berbagai macam-macam. kesenian, karena lamun kesenian Sunda lamun kudu dipentaskeun kabeh moal beak 2 mingguan bangunan gitu kan ya. Iya, Karena betul. saking banyak, misal Setuju. seni bela dirinya, seni tarinya gitu kan, terus musiknya, ini sangat banyak sekali. Cuman mungkin satu ya, meskipun sekarang banyak juga penggiat-penggiat atau misalkan sanggar-sanggar, dan itu sangat bergerak di bidangnya masing-masing ya, apakah misalkan yang ikut festival segala macam, tetapi mungkin daya tarik tadi untuk memikat di daerah ini ada kesenian yang memang menarik minat ataupun rasa penasaran orang. Ya mungkin karena dari segi tadi publikasinya masih belum maksimal, dan mudah-mudahan dengan kreativitas anak muda sekarang yang rajin membuat konten, terus istilahnya meng-up ke media, orang bisa lebih istilahnya banyak mengapresiasi, meskipun tidak bisa mengapresiasi depan panggung misalkan, tapi bisa apresiasi lewat Like, YouTube-nya, nah kan seperti itu. Mungkin dengan hal seperti itu bisa mendobrak hal tadi gitu. Ya, kalau misalkan kita berbicara tentang media sosial itu memang udah terrealisasi sebetulnya. Udah terrealisasi, orang-orang pekerja seni tari misalnya itu udah banyak kejuaraan, udah banyak eksistensinya udah gitu. Musiknya juga ya, kalau musik sih emang dikit ya kita, kalau misalkan musik di daerah kita lah, intinya kita bahas tentang di daerah kita. Kalau tari itu memang eksistensinya udah gede di sini, udah gede. Apakah ada, kalau misalnya menurut lo nih ya, ada campur tangan pemerintah nggak yang perlu kita itu pemerintah bisa nggak sih kalau misalkan kita mengangkat benar-benar sungguh-sungguh gitu si budayanya ini, bukan hanya sekarang kan bombardir tentang wisata. Kalau gue jawab. Kalau misalkan dari situ, justru emang peran fungsi pemerintah kan sebagai pemangku kebijakan untuk bisa mengangkat dari segi potensial di daerah tersebut gitu. Tapi kalau misalkan dipikir lagi gitu, kemungkinan karena si daerah kita, anak mudanya kita sendiri yang belum ingin diangkat, atau misalkan ini belum ada lah gitu SDM-nya gitu. SDM kita masih hanya sekedar kalau misalkan di kuliah mah kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Jadi ini mungkin SDM-nya masih mementingkan diri sendiri. Iya, belum melihat secara luas bahwa budaya tuh luas gitu, budaya itu ini. Mungkin dari situ. Jadi pemerintah pun sulit mengangkatnya gimana gitu. Toh SDM-nya tuh seperti dengan pergerakan Waiban ini gitu. Mungkin
suatu saat pemerintah bisa ngelihat tuh dan dia langsung memberikan kebijakan apa gitu, membantu mensupport lebih gitu. Iya. Jadi ya itu tadi SDM-nya dulu gitu yang harus menambahkan juga ya yang tadi mungkin mengenai pergerakan ini ya, terus barusan juga disinggung masalah misal support dari pemerintahan misalkan ya. Nah ini berbicara lebih ke harapan mungkin ya, harapannya ingin ada ruang untuk mengekspresikan ataupun ruang untuk berkreasi. Semisal ya cita-cita ngawang lah ya. Dan mudah-mudahan bisa terrealisasi. Ada misalkan gedung kesenian misal yang menjadi nanti base camp penggiat-penggiat seni itu di situ ada. Terus ada ruang apresiasi, semisal di Jampang Kulon ada pekan seni apa IPAN atau apalah gitu. Jadi ada ruang untuk kita berekspresi, berkreativitas di situ gitu. Iya. Inginnya gitu, harapannya seperti itu. Ya, terus lagi tadi istilahnya kenapa gak bisa istilahnya booming atau misalkan gerakannya lebih dimaksimalkan dari segi budaya, karena terkadang gini, contoh pribadi misalkan punya keinginan ataupun ide ya, anggapan pribadi sangat luar biasa nih kalau misalkan jadi actionnya gitu. Tetapi terkadang hanya berakhir di tataran ide saja, nggak sampai eksekusi gitu. Karena pas misalkan ditawarkan kepada rekan ataupun misalkan sesama penggiat belum apa-apa, ini penting banget. Benar sekali itu memang yang fenomena yang sekarang terjadi itu anak muda itu seperti itu. Makanya kita ruang anak desa dengan visi-visinya yaitu ingin mengembangkan potensi diri dengan tidak melihat keterbatasan dan kekurangan gitu. Karena kan siapa tahu di desa ngajo mantara. Itu benar. Betul sekali. Betul. Harapannya kita semua bersinergi dari segi pemerintah atau penggiat ya kesenian atau juga ya siapapun itu, anak mudanya, komunitas, mungkin kita perlu bersinergi itu sebetulnya ya. Maka dari itu Jampang bisalah mewujud. Ini kita bahas Jampang aja dulu lah ya. Harapannya gitu. Karena tadi menyinggung tentang ruang, terus juga event yang mungkin bisa diharapkan itu terjadi. Kita mungkin juga paham dengan pemerintah dengan saat ini ya pandemi, kita udah berapa tahun sih? 3 tahun lebih mungkin ya. 2 tahun? 3 tahun lebih. 2 tahun lebih gitu. Kita paham di situ. Tapi coba deh pemerintah coba lihat kerja dan sinergi energi pemuda kita itu mampu loh untuk mengadakan ya mungkin event. Yuk coba kita bersinergi gitu dari pemerintah dan anak muda untuk setelah ini pandemi udah out gitu, kita bisa mengadakan sebuah event, terus juga pameran senian atau apapun itu, perlombaan. Biar Jampang dan juga pemudanya grow up gitu, aktif, dan ketika itu ya nilai plusnya Jampang juga punya image yang baik keluar gitu. Itu harapannya mungkinnya kita semua gitu. Dan mudah-mudahan ya kita pun selaku pemuda yang istilahnya punya cita-cita ke situ, ke arah itu ya kita bisa membuktikan dulu supaya tadi pemerintah pun ya khususnya di daerah misalkan bisa melihat juga ternyata memang betul gerakannya ya. Setidaknya kan seperti kita manfaatkan pandemi ini tuh untuk bersiap diri ketika ya pandemi sudah out, kita siap untuk tempur, kita siap untuk tampil, kita siap untuk bersinergi dengan yang lainnya. Itu jangan sampai proses pembelajaran jangan sampai si pandemi itu mematikan segala unsur kehidupan kalian gitu. Jadi dari sebagai bangunan fondasinya. Itu kita bikin dulu fondasinya gitu ya. Itulah. Nah, jika awi gitu. Jika awi kan lamun melak awi 5 tahun mimiti mah pasti tidak akan terlihat perkembangannya. Betul. Mungkin hanya senti lah, hitungannya senti selama 5 tahun, tapi setelah 5 tahun ke sana itu mulai bisa terlihat perkembangannya sampai meter lain senti deui. Karena selama 5 tahun itu dia tumbuhnya bukan ke atas tapi ke bawah. Akarnya itu. Supaya saat nanti tumbuh ke atas, menjulang ke atas, bisa menahan angin angin oke tetap kata. Karena awi kan fleksibel. Angin kali itu ngilu. Kita tuh harus bisa seperti itu. Kita kuatkan dulu fondasi. Saat ada rintangan seperti apapun, mudah-mudahan bisa dilewati. Amin.
Nah gitu mungkin apa tadi kan itu pandangan dari ini belum dikenalin loh. Belum dikenalin. Ini siapanya Oke. Wak Iban terus juga kok ada di sini. Masuk ke tem. Masuk ke tem. Tadinya kan kita buat Wak Iban doang. Tapi kok kita ini kayaknya ada yang perlu kita gali nih. Boleh nggak kita perkenalan dulu lah. Boleh, silahkan. Silahkan dikenalkan Wak Iban apa sendiri. Sendiri aja. Boleh? Silakan. Kenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Fahmi Nugraha. Asal Ya, boleh asal. dari desa Bojongenteng. Oke. Kecamatan Jampang ya. Ya, Kecamatan. Kecamatan Jampang. Pahmi, ini siapanya Wak Iban nih? Adik atau teman atau Adik-adikan. Adik Adik-adik. Besti nih, besti ya. Jadi memang Besti. udah benar-benar menganggap seperti adik sih. Iya. Ya. Ini apa nih hubungannya gitu? Kok ada di sini? Apakah Wak Iban yang ada di sini? Kayaknya ini di rumah siapa ini? Boleh lah, ini apa hubungannya aja dulu lah. Apakah satu komunitas ataukah gimana? Dulu emang satu komunitas ya, Ya. di Karinding Kawibuhun. Oke. Karuhun. Satu komunitas berarti. Satu komunitas sama Wiban. Pas waktu diajak sama Aryan ya gitu. Ya, bisa kabak-kabak. Iya. Tapi apa ya? Apa? Soalnya Pahmi. sama Wiban itu kan perbedaan umurnya Umur ya. Ya berbeda gitu kan. Tapi Berapa tahun sekarang? 21. Saya 28. lumayan cukup ini kan. Kalau misalnya, tapi kok bisa gitu apa ya Satu berkolaborasi frekuensi ya. satu frekuensi itu keterkaitannya dari mana gitu? Tertarikannya lah. Ketertarikannya. Jadi sebenarnya emang karena dari dulu suka bermusik gitu ya, dari zaman SD gitu. Zaman SD. Cuman karena waktu SMK ya. SMK diajak sama saudara mi kadieu gitu nanti aya Aryan gitu. Nyenak ge cenah karinding gitu nanti. Naon teh karinding teh itu. Pasti ya, pasti kayak gitu pandangannya. Terus Dicobi ditingali tah Oke. kapungkur kan di payun desanya nya payun desa tah eta nyanak eta teh nyanak celempung renteng karinding eta ih teh naon ih teh jami teh nah Jelema teh naon sih? Sebenarnya tukang lahar. Terus emang kapungkur sih ningalina gitu iya naonnya lodong gitu. kalau karbiton. tapi akhirnya mengikuti Ya, singkat waktu langsung gimana tuh? Pas itu dicoba dimainin sama Aryan teh dimainin pertunjukan lah ya. Mainin karinding, mainin celempung renteng. Jadi kumanya asa set gitu kan berdamage. gitu. Enggak resep gitu. Keren sih unik jadi unik gitu. Oh, Unik pandangannya itu pertama kali ya ini unik gitu ya. unik gitu. Soalnya Sebelumnya belum pernah ngeliat berarti. belum pernah. Emang baru pertama kali pas Aryan bawa gitu. Ya karena memang basicnya itu musik dia. Jadi sekarang mah satu komunitas udah berjalan berarti berapa tahun? Berapa? Dari pertama kali pertemuan itu tuh. Kelas 1 SMK ya. Kelas 1 SMK ini 2022 ya. Itu lah gitu. Berapa tahun kurang lebih. Iya. 4 tahun aja lah. 4 tahunnya. 4 tahun udah berjalan ya bersama Aryan dengan mengembangkan alat musik daerah yang cukup orang lain menganggapnya ya begitu gitu karena memang kita sadari memang begitu adanya, tapi kok bisa gitu dengan penyadaran orang lain tentang hal itu tapi kamu bisa tetap bertahan terus juga mau ngembangin, itu pandangannya gimana? Jadi pokoknya ente ningali ka era gitu, ente ningali ka gengsi gitunya. Jadi intinya orang diajar resep heula we gitu. Nggak mulai kan eta mah kan kadua nah intinya orang resep heula kan. Oke. Dina resep kan bisa orang mulai eta gitu. Jadi dari image iya mah kuno. Nu penting orang meresep, lakukan, mulai nggak mau mulai. Ya. Jadi dia udah interest pisan gitu di sini
Tapi kalau misalkan dipilih, kamu suka dengan alat musik yang kayak gitu apakah yang modern? Kalau diperbandingkan, Kalau di dua-duanya. maksudnya nanti tidak lebih tidak terlalu meninggalkan zaman gitu ya. Oke. Jadi nuturkeun Oh, kayak di gitu. apa ya? Kolaborasi. Di kolab. Ya, di kolaborasi, diseimbangkan lah gitu ya. Berarti sekarang bisa main alat musik apa aja? Namanya Karinding bisa. Karinding. Terus suling tadi bisa. multi talent sih. Oh. Jadi salah satu apa ya, yang tadi dianggap ade lah gitunya, yang memang multi talent. Awalnya memang dia lebih tertarik di celempung. Oke, Nah, di celempung. celempung, tapi celempung sudah bisa, celempung genteng bisa, karinding bisa, wigaung bisa gitu. Jadi suling bisa. salah satunya multi talent sih bisa. Oh, berarti kalau keanggapan diri sendiri ya, ini berarti Aryan sebagai leader di sini tuh udah berhasil. Udah berhasil karena dia telah menciptakan regenerasi. Kalau misalkan ya kita kan nggak tahu umur kita sampai kapan atau berakhir di mana gitu kan. Tapi berakhir di mana? tapi ini punya penerusnya gitu berarti. Jadi dia ini memang salah satu orang yang memang cara belajarnya dengan melihat saja pun dia sudah bisa mengikuti. Tidak perlu dijelaskan misalkan nih kangen kali ini teh kuduke yang celempung teh kuduke. Dia dengan melihat saja contoh misalkan. Nah, dia sudah bisa sendiri sih. Ya. Ditahanin gitu Mi ya. Karena jarang-jarang sekarang anak muda sekarang kan di mana jarang kayak yang tentang hal-hal yang ini gitu. Siapa tahu jadi apa ya, jadi pendobrak utama di Jampang dengan Aryan gitu, bisa mengembangkan hal ini, budaya ini gitu. Itu Bisa perlu jadi diperlukan, pionir ya. pionir itu ke depannya. Aduh, lumayan juga ya. Pembahasannya cukup menarik karena kita mengenai tentang budaya, karena memang budaya tidak akan habis dalam waktu 1 minggu, 2 minggu. Budaya kita Sebenarnya pembahasannya masih banyak. Iya. Masih ingin ingin terus digali. digali. Kita tadi penasaran apa ya? Penasaran kamu suka di alat musik yang mana? Kita untuk terakhir apa ya? Penutup kali ya. Bisa nggak? Untuk main bareng. Main bareng. Yang ya tadi ya. Oh, Iban tadi untuk penutupnya nanti. Oke, Kesimpulan dulu kali. jadi apa ya, untuk kesimpulannya mungkin untuk saya pribadi nggak akan mengkerucutkan apa itu pandangan kalian gitu mengenai konten kita gitu. Jadi kalian bisa menyimpulkan sendiri gitu bagaimana obrolan kita tadi mengenai tentang budaya, tentang karinding, tentang pergerakan-pergerakan yang kita lakukan gitu. Kalian bisa baca sendiri gitu maksud dari pergerakan kita, maksud dari konten ini gitu. Tapi yang saya ingin garis bawahi itu benar tadi saya ingin ngambil satu kalimat tadi apa? Satu negara Negara yang maju itu yang maju itu adalah negara yang tidak lupa dengan dengan sejarah. sejarah dan juga budayanya. Ya, itu betul. Jadi kesimpulannya itu. Nah, kalau misalkan dari saya ini apa ya, konten yang ini tuh cukup damage itu ya berarti ini tuh punya poin yang penting untuk disampaikan. Makanya dari itu Ruang Anak Desa datang ke sini sebagai bentuk apresiasi. Karena itu tugas kita. Tugas kita itu menginformasikan itu bentuk apresiasi ataukah suatu pergerakan kepada halayak umum agar mereka tahu kita juga memberikan manfaat, dan mereka yang sebagai penggiat itu merasa wah kita udah dilihat orang, wah kita udah punya punya energi dari orang untuk disupport gitu. Kita itu bentuk dari kita ya. Tapi kalau misalkan overall ini tentang budaya itu menarik sekali, menarik karena Jampang atau Sukabumi itu perlu diangkat tentang budaya, karena hal itu yang akan mengangkat kita, nama baik mungkin Jampang gitu untuk kedepannya, karena sumber daya alam dan sumber daya manusia dan juga budayanya itu yang perlu kita kembangkan. Nggak ada nggak perlu gedung-gedung tinggi, nggak perlu. Yang kita harapkan itu sebetulnya yaitu dari budaya dan ya wisata mungkin kali ya gitu. Wah, Iban ada ini nggak mungkin penyampaian terakhir? Terakhir. Pesan lah. Mungkin untuk pesan terakhir ya, untuk penutup mungkin pesan penutupnya ya mudah-mudahan
dengan gerakan ini yang mungkin gerakan yang saya lakukan dengan rekan-rekan ini bisa memotivasi khususnya kepada pribadi dan umum gitu kan untuk lebih bisa mencintai budaya lokalnya sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai ataupun suka terhadap budaya luar, tapi akan lebih elok lagi dan akan lebih baik lagi saat kita tidak meninggalkan budaya kita sendiri. Betul. Tong nepikeun ka jati kasilih ku junti. Apa tuh Kang? Nah, artinya saat budaya orang geus diakui ku batur karakwe riweuh gitu kan. Iya, Identitas orang anu asli kali nih ku identitas batur. Betul. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita boleh istilahnya kita di zaman modern sekarang kita suka terhadap sesuatu hal yang modern, tapi kita pun tidak lupa terhadap identitas kita kita sendiri, identitas kita pribadi sendiri. Apakah itu dari bahasa, apakah itu dari keseniannya? Karena kalau bukan oleh kita mau siapa lagi? Betul. Terus lagi kan budayawan, seniman banyak senior dan mohon maaf juga misalkan dari pemaparan ataupun dari pendapat yang saya lontarkan ada salah atau seperti apa, ini mohon untuk senior ataupun pinis sepuh yang khususnya memang di kesenian atau di budaya mohon bisa diingatkan dan dimaklum juga gitu kan, sebagai pandangan mungkin dari anak muda lah ya, ya. betul. Gitu. Jadi memang yang ingin disampaikan bahwa kita sebagai generasi muda pun harus lebih bisa mencintai budaya lokal kita supaya kita pun bisa meneruskan tongkat estafet. Ya. Saat misalkan tadi yang senior atau sepuh ini sudah tidak bisa eksistensinya menurun, misalnya kita sebagai generasi muda bisa melanjutkan itu misi itu gitu. Dan budaya ini jangan sampai hilang. Tongkat estafet. Nah, tong nepikeun ka naon cul dog tinggal igel gitu. Ngigel dog tadi masikan kan teh. Tekeun Nah, tepat ting-ting. Kita tetap bisa terus melanjutkan tongkat estafet. Iya. Gitu. Mungkin itu saja. Oke. Dari Ada. ade. Apa? Ya. Oh, cukup berarti. Oke. Karena obrolan kita menarik banget ya. Mungkin kalau misalkan kalian mau punya saran gitu untuk bahas yang ini gitu, kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan podcast kita kali ini dicukupkan sekian. Oke. Gue Denny pamit. Gue A pamit. Saya Rian Cahaya Gunaini Sawi pamit. It's Pamit Nugraha. Salam berdak desa. salam. Tong kali paruan. Penutupan itu deh. Musiknya. Oke, kita tutup ya dengan harus dengan sesuatu yang energi kayaknya. Iya, betul. Kita kolaborasi coba dengan sesuatu yang jengkat. Jengkat. Oke. Kita coba padukan alat musik tradisional tadi dengan sesuatu yang singkat ya, yang modern lah. Barat Barat. DJ ya. DJ. Dengan musik DJ kita coba. alat musik lokal dan musik barat. Mi pegang apa aja Mi, boleh Mi? Karining aja atau boleh apa? Kecrek atau apa? Kita mah gimmick aja Mi. Itu bisa. Nah, kita akan padukan salah satu musik DJ ya dengan karinding toel. Karinding ini ditoel ya. Ini dari kenang-kenangan juga dari rekan sehobi gitu, dari Jogja sana. Wah. Dari Kang Iweng dari suku Karinding Jogja. Kang Iweng, salam. Ini karindingnya akan Mbak Pukul lah. Siap tuh. Baby,
Gerak berasa di kota anjir. Ini part yang paling enak di sini. Iya, tepuk tangan dulu. Iya. Oke, terima kasih. Oke, sampai jumpa di next episode. Ya.